Sementara itu, pemirsa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mencatat terdapat 10 orang korban jiwa akibat aksi demonstrasi yang berujung kericuhan, di mana Komnas HAM juga mencatat ratusan korban mengalami luka-luka akibat aksi yang berujung kericuhan di sejumlah daerah. Di antaranya terdapat 429 peserta aksi yang harus dirawat di rumah sakit dan sebanyak 46 orang juga masih menjalani perawatan intensif. Dalam konferensi pers Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mencatat terdapat 10 orang korban jiwa akibat aksi demonstrasi yang berujung kericuhan. Komnas HAM juga mencatat ratusan korban mengalami luka-luka akibat aksi yang berujung kericuhan di sejumlah daerah. Di antaranya terdapat 429 peserta aksi yang harus dirawat di rumah sakit, serta sebanyak 46 orang juga masih menjalani perawatan intensif. Ketua Komnas HAM Anies Hidayah mengatakan, saat ini Komnas HAM masih terus melanjutkan proses pemantauan pengumpulan data dan fakta terkait. Pasalnya dari pantauan mereka di berbagai wilayah, masih ditemukan sikap aparat dalam mengamankan aksi yang juga menggunakan pendekatan kekerasan, baik itu dalam proses masyarakat menyampaikan pendapat maupun proses pembubaran aksi. Tangkap dan ditahan, tetapi juga tersebar di beberapa wilayah, misalnya di Bandung, karena Komnas HAM baru pulang melakukan pemantauan di Bandung, menemukan sejak tanggal 28 Agustus hingga 1 September 2025, 429 peserta aksi itu dirawat di rumah sakit karena mengalami luka-luka, 46 diantaranya juga masih dirawat hingga hari ini. Kemudian di Solo, 89 orang juga ditangkap sejak 29 sampai 3 Agustus 2025. Sejak Senin 1 September, 14 diantaranya itu juga ditangkap dan sebagian ditetapkan sebagai tersangka. Untuk itu tentu Komnas HAM akan terus melanjutkan proses pemantauan, pengumpulan data-data, fakta-fakta, informasi yang selama ini berkembang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti kita juga bisa menyampaikan keseluruhan data yang masih terus kami himpun. Dari Jakarta, Julius Warte dan Ketut Sumadiasa melaporkan.